Cinta Pertama Sang CEO. Bab 196. 8. Sepertinya Rania lagi ngambek. Oh, astagfirullah, jadinya gibah. Dian seketika mengatupkan bibirnya. Gak apa-apa, Kak. Aku sebenarnya lagi kesel sama mereka, ujar Aisyah kepada saudara kembar suaminya. Itu. Kesal karena Syafa. Aisyah mengangguk, membuat Dian mengusap punggungnya. Marcel pasti akan menyesal kalau menyia-nyiakannya. Di mataku sebenarnya, Syafa itu wanita yang baik. Dia hanya perlu seseorang untuk membimbingnya. Masalahnya, cepat atau lambat Kak Marcel akan menceraikannya, tutur Aisyah. Tadi kami bertemu di restoran yang sama. Apa? Kalian makan di resto yang sama? Tanya Bian, membuat Aisyah mengangguk. Iya, mereka juga lagi makan di sana. Aku sempat menyindir Mbak Rania dan kelihatannya dia kesal. Kak Marcel diam aja dan gak membelanya. Mungkin karena itu dia kesel dan akhirnya bertengkar. Bian terkekeh. Kakak ipar mudanya yang biasanya pemalu dan pendiam itu sudah berubah sedikit lebih berani. Mereka memang harus digituin biar sadar. Ya Allah, semoga aku gak berdosa dengan berkata seperti itu. Tapi, aku benar-benar gak serak kalau melihat Mbak Rania itu. Bukan karena Syafa adalah kakakku. Mbak Rania sepintas terlihat baik, tapi entahlah, aku gak menyukainya. Setelah melihat raut wajahnya di jalan tadi, aku juga agak gimana, tambah Bian. Ngomong-ngomong, aku akan ke lab dulu, ucap Boy, mengalihkan perhatian mereka semua. Papa satu anak itu pun segera beranjak menuju lab untuk melihat hasil pemeriksaan darah adiknya. Lah menemui seorang dokter yang bertugas di sana. Gimana hasilnya? Tanya Boy. Dokter pria itu mengulas senyum dan mempersilahkan Boy duduk. Ia lalu mengambil sebuah berkas dan menunjukkannya. Menurut hasil pemeriksaan, ditemukan cairan insektisida di sana. Artinya adikmu keracunan insektisida. Kedua mata Boy sontak terbelalak. Astagfirullah. Yang jadi pertanyaan, dari mana cairan insektisida itu? Gak mungkin dari makanan yang dia makan, bukan? 9. Kandungan insektisida yang ditemukan memang gak begitu besar. Tapi, karena terjadi pada anak di bawah 2 tahun jadi bisa berakibat fatal. Insektisida bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf, kejang, kelemahan otot, dan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kematian, jelas sang dokter. Boy yang masih terkejut itu belum mampu berkata apapun. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang dari mana Bisma mendapatkan cairan itu. Jika dari rumah tidak mungkin, sebab Kalika telah memberi peringatan kepada seluruh penghuni rumah agar cairan pembersih kamar mandi atau racun serangga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Para asisten rumah tangga yang bekerja di rumah pun sangat berhati-hati dalam menyimpan sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak. Masalahnya Bisma bukan anak yang mau makan sembarangan, tutur Boy. Mereka makan di restoran mana? Tanya sang dokter. Hot plate. Apa mungkin dari sana? Boy menggeleng pelan. Entah. Tapi, setahuku itu adalah restoran yang sangat menjaga kebersihan dan keamanan. Koki mereka juga bukan koki sembarangan. Kita harus selidiki Bisma makan apa saja dan di mana. Boy pun kembali mengangguk. Aku akan bicarakan ini dengan Mama dan Papa. Sang dokter pun menepuk bahu Boy. Untuk sementara kita akan terus memantau kondisi Bisma. Terima kasih. Usai berbicara dengan dokter, Boy keluar dari lab sambil membawa hasil pemeriksaan Bisma. Ia langsung kembali ke ruang perawatan untuk berbicara dengan Kalika dan Alben. Gimana, Nak? Tanya Alben saat putra sulungnya memasuki ruangan. Hasil pemeriksaannya sudah keluar.
Alben dan Kalika saling lirik satu sama lain. Ada raut kekhawatiran di antara keduanya. Boy pun mengajak mereka duduk agar bisa berbicara dengan kepala dingin. Menurut hasil pemeriksaan, ada keracunan insektisida, tutur Boy menatap kedua orang tuanya. Baik Alben dan Kalika tampak sangat terkejut dengan informasi yang disampaikan oleh Boy. Keracunan insektisida. Mata Alben membulat penuh. Iya, Pak. Boy menggeser hasil pemeriksaan ke hadapan sang papa. Kandungan insektisida yang ditemukan memang kecil. Tapi, karena Bisma masih di bawah 2 tahun jadi bisa berakibat fatal. Ya Allah, dari mana anakku mendapatkan cairan itu? Sorot mata Alben langsung tertuju kepada Kalika. Aku juga bingung, Mas. Aku bersamanya seharian. Aku lihat semua yang dia makan dan gak ada sesuatu yang berbahaya, ucap Kalika yang masih berusaha mengingat kegiatan Bisma hari ini. 10. Sebelum ke restoran itu kalian kemana? Cuma keliling belanja di beberapa toko pakaian. Sebelum ke restoran, kami sempat masuk ke supermarket, tapi Bisma duduk di troli. Jadi gak mungkin dia dapat itu di sana, jelas Kalika. Memang seperti apa kejadian saat Bisma mulai mengeluh? Selidik Alben. Kami hanya bertiga makan di restoran itu. Saat Aisyah ke toilet, Bisma sempat minta sosis bakar jadi aku ke meja pemesanan untuk memesan sosis bakar. Gak ada yang aneh, karena aku dan Aisyah juga makan makanan yang sama. Alben menelirik Boy yang tampak sedang berpikir. Kita akan melaporkan kejadian ini supaya dilakukan penyelidikan, ujarnya. Iya, Pak, aku setuju. Jangan sampai ada orang yang sengaja mencelakai adik. Alben lalu melirik Kalika yang menunduk. Sejak tadi istrinya itu tak berhenti menyalahkan dirinya sendiri yang merasa kurang bisa menjaga Bisma sampai mengalami kejadian buruk seperti ini. Mau pulang dulu gak? Kamu kelihatan capek banget. Tawar Brian saat melihat istrinya tampak lelah dan mengantuk. Aku mau di sini aja, Mas. Mau tungguin Bisma? Tolak Aisyah yang tak tega meninggalkan si bungsu. Kan ada mama sama papa yang jaga. Kalau mau, besok aja kamu gantian sama mama yang jagain. Jangan sampai kamu ikut sakit. Aisyah menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Sebelum pulang ia memasuki ruangan lebih dulu untuk berpamitan kepada Kalika. Sepanjang perjalanan pikiran Aisyah terbagi dua. Di satu sisi ia memikirkan Bisma, dan di sisi lain memikirkan kakaknya. Di mana masalah rumah orang tuaku? Tanyanya kepada sang suami. Brian yang sedang fokus mengemudi itu menoleh sejenak, lalu kembali terfokus pada jalan yang padat merayap. Kata Bang Arvin, yang beli belum mau jual. Tapi, aku sudah minta dia melakukan pendekatan lagi dan memintanya. Semoga saja orangnya mau. Aisyah kemudian menunduk. Seolah tahu apa yang dipikirkan istrinya, Brian membelai puncak kepalanya. Kalaupun dapat rumah itu, kita bisa beli rumah yang lain buat Syafa. Serius, Mas? Mata Aisyah yang semula sayu seketika berbinar. Insya Allah. Yang penting jangan manyun begini. Cantiknya berkurang. Aisyah terkekeh. Ia sandarkan kepalanya di bahu sang suami. Makasih, Mas. Semoga kebaikanmu dibalas Allah dengan kebahagiaan berlipat-lipat. Duh, senangnya didoain istri. Aku kan setiap hari doain. Asal jangan minta nikah lagi kayak Kak Marcel. 11. Brian tertawa kecil. Hingga larut malam Kalika belum dapat terpejam. Ia memandangi putra bungsunya yang masih tertidur. Kondisi Bisma yang masih lemah membuatnya sangat khawatir. Tak lama berselang, Alben masuk ke ruangan itu dan mendekat. Mengecup puncak kepalanya yang terbalut hijab. Dari mana, Mas? Tanya Kalika.
Abis dari musola, sekalian ngobrol sama Boy tentang kondisi Bisma. Boy di mana sekarang? Barusan pulang. Alea telepon, katanya Sasi rewel cari papanya. Kalika mengangguk dan tersenyum. Perhatiannya kembali terpusat pada si kecil Bisma. Besok aku akan melaporkan tentang kejadian keracunan Bisma ke kantor polisi, ucap Alben beberapa saat kemudian. Iya, Mas. Semoga ada titik terang dari kejadian ini. Alben mengangguk. Ia pandangi wajah pucat Bisma. Tangannya mengulur mengusap puncak kepala anak lelaki itu. Yang kuat ya, Nak. Kalau melihatnya dalam keadaan seperti ini, rasanya aku mau menghukum diriku. Bagaimana aku bisa tidak tahu kalau anakku makan sesuatu yang berbahaya? Aku bahkan gak tahu dari mana dia bisa mendapatkan racun serangga itu. Kamu sudah menjadi ibu paling hebat untuk Bisma. Gak banyak seorang ibu yang mencintai anak angkatnya sebesar kamu, ucap Alben berusaha menenangkan hati wanita itu. Tapi, aku kurang awas menjaganya. Semua orang ada titik lengahnya dan itu wajar. Jangan menyalahkan dirimu. Alben mengusap ujung mata istrinya yang basah. Oh ya, apa tadi kalian jalan-jalannya hanya bertiga? Atau ada orang lain lagi yang bertemu kalian? Kami cuma bertiga. Baru di restoran tadi ketemu Marcel dan istri barunya. Mereka sedang makan di restoran yang sama. Oh ya. Kalika mengangguk. Aisyah sempat menyapa mereka. Lalu, beberapa menit kemudian mereka pamit padaku. Katanya sedang buru-buru. Oh. Alben hanya menghela napas dan mengangguk pelan. Ia lantas meminta Kalika untuk beristirahat sementara dirinya yang terjaga untuk mengawasi Bisma. Hingga tiba waktu subuh, Alben yang tertidur di sisi pembaringan membuka mata saat mendengar lenguhan kecil. Papa, Mama, rintih Bisma dengan mata yang masih menutup. Tante itu jahat, Papa. Bisma atut. Dahi Alben berkerut mendengar Bisma bergumam dalam tidurnya. 12. Atut, Papa. Rintih Bisma lagi dalam tidurnya. Alben mengusap puncak kepala putra bungsunya itu. Membungkuk pelan dan mengecup keningnya. Papa di sini, Nak. Jangan takut. Ia meraih tubuh mungil itu dan memangkunya dengan sangat hati-hati agar jarum infus yang menancap di pergelangan tangan kanan tidak sampai terlepas. La peluk tubuh itu sedikit erat. Saat dalam keadaan sakit, Bisma memang kerap mengigau dan berhalusinasi. Kadang ia akan segera terbangun jika sudah dipeluk seperti ini. Dan benar saja, ketika Alben membisikkan beberapa baris doa di telinganya, Bisma mulai membuka mata meskipun tampak sangat lemah. Tatapannya pun terlihat kosong. Jagoannya Papa sudah bangun, ya. Dengar Papa gak, Nak. Bisma yang belum sadar sepenuhnya itu langsung menjerit ketakutan. Meraung memanggil Mama dan Papanya hingga membangunkan Kalika yang masih tertidur. Alben pun memeluk dan berusaha menenangkannya. Bisma kenapa, Mas? Tanya Kalika yang suaranya masih serak. Dia habis mengigau. Makanya aku peluk. Tapi, dia tiba-tiba buka mata dan menjerit. Duh, sayang. Ini Mama, Nak. Kalika berusaha menenangkan. Mata Bisma melirik ke seluruh penjuru ruangan seperti sedang mencari sesuatu. Ia masih menjerit keras dan membuat selang infusnya terlepas. Kalika pun segera keluar memanggil perawat yang berjaga. Sementara Alben berusaha menenangkannya. Gak apa-apa, Nak. Jangan takut, ada Papa di sini. Alben mengambil ponselnya dan memperlihatkan sebuah video di mana dirinya sedang berenang dengan meletakkan Bisma di punggungnya. Setelah melihat video itu, barulah Bisma sedikit tenang dan tersadar sepenuhnya. Tak lama Kalika masuk dengan diikuti seorang perawat. Mereka harus menunggu beberapa menit sampai Bisma benar-benar tenang, barulah sang perawat memasang kembali selang infusnya.
Duh pintarnya, ucap perawat saat berhasil memasang kembali selang infus. Kalika pun bernapas lega. Bisma menatap mama dan papanya secara bergantian dan mengulurkan tangan kirinya, meminta untuk dipeluk. Alben pun membungkuk untuk memeluknya. Mau susu? Bisiknya pelan. Iya, sayang. Mama buatin, ya. Kalika segera membuatkan susu, sementara Alben mengusap kepala putranya dengan lembut. Papa. 13. Iya, sayang. Tante itu jahat, bisik Bisma pelan dengan suara yang terdengar masih lemah. Tante yang mana? Kasih tahu papa tante mana yang jahat sama Bisma. Tante itu. Bisma diubit. Atit, papa. Sepasang alis Alben berkerut mendengar ucapan Bisma. Siapa yang berani mencubit anaknya? Pikirnya. Tidak mungkin pengasuhnya, bukan. Siapa yang cubit Bisma, nak? Tante itu. Mana yang cubit? Bisma menunjuk lengan kanannya. Alben pun menyibak pakaian putranya dan mendapati lengan si kecil terlihat sedikit membiru. Sepasang mata lelaki itu pun membulat penuh, ada amarah yang terlihat di matanya. Siapa yang berani melakukan kekerasan pada anakku? Gumam Alben dalam hati. La langsung melirik Kalika yang baru selesai membuat susu yang kemudian ia berikan kepada Bisma. Sayang, coba lihat lengan kanannya Bisma. Kalika yang belum melihat tanda lebam itu pun jadi sangat terkejut saat menemukannya. Ini seperti bekas cubitan, Mas. Iya, Bisma memang bilang itu dicubit orang. Tapi gak tahu siapa. Ya Allah, sampai biru begini. Pasti cubitnya keras banget sampai biru-biru begini. Apa dia gak pernah nangis atau ngadu di rumah? Tanya Alben penuh selidik. Gak pernah. Ini pasti lebam baru setelah keluar rumah, Mas. Andai di rumah, aku pasti melihatnya saat memandikannya kemarin. Tapi, siapa yang berani mencubit anakku sampai biru begini? Alben tampak geram. Mungkin ketemu anak kecil lain dan dia dicubit. Tapi, Bisma gak nangis kemarin. Dia bilang yang cubit tante-tante. Akhirnya, mereka menunggu sampai Bisma menghabiskan susunya. Barulah setelah itu mereka menanyai Bisma pelan-pelan. Tante-tante mana yang cubit, nak? Kasih tahu mama. Tante-tantenya jahat. Malahin ya papa. Ucapnya lemah dan tampak sedikit ketakutan. Mbak Ida. Ucap Alben menyebut salah satu pengasuhnya. Bisma pun menggeleng sebagai jawaban. Mbak Laras. Lagi, ia menggeleng. Alben pun menyebut satu persatu Art yang bekerja di rumahnya. Namun, semua nama itu dijawab Bisma dengan gelengan kepala. 14. Membuat Alben langsung melirik Kalika. Berarti pelakunya bukan orang rumah. Mungkin benar bahwa dia bertemu orang dewasa yang tidak dikenal. Ya sudah. Yang penting sekarang keadaan Bisma sudah membaik. Pagi harinya, atas perintah Alben, Brian menugaskan Arvin untuk menuju mall tempat Kalika dan Aisyah berbelanja bersama Bisma. Beberapa toko yang sempat mereka singgahi pun sempat diperiksa rekaman CCTV-nya. Cukup memakan waktu lama, karena harus memeriksa satu persatu rekaman. Awalnya, cukup sulit meminta diperlihatkan rekaman CCTV, tetapi berbekal nama besar keluarga Darmawan, tentu bukan hal sulit jika hanya meminta rekaman CCTV. Gak ada yang mencurigakan di sini. Aman, gumam Arvin yang kemudian meminta salinan dipindahkan ke ponselnya. Terima kasih, ucapnya kepada seorang petugas. Masih ada beberapa lagi yang harus diperiksa, ucap Mirza yang ikut bersamanya. Mereka pun membagi tugas. Arvin lantas menuju restoran tempat berkunjung terakhir dan meminta diperlihat rekaman CCTV. Sayangnya, pihak restoran mengaku terjadi kerusakan pada CCTV beberapa hari ini sehingga CCTV tidak berfungsi.
Mengetahui kabar itu, Alben menghembus napas kasar demi menahan ledakan amarah. Bagaimana bisa CCTV-nya dibiarkan dalam keadaan rusak? Lalai sekali, gumam lelaki itu. Alasannya, teknisi mereka masih belum memperbaiki. Ya sudah kalau begitu. Biar nanti polisi yang bekerja. Apa kasus keracunan Dimna akan diangkat ke jalur hukum, Pak? Tanya Arvin. Tentu saja. Anakku keracunan. Kita tidak tahu keracunan ini karena kelalaian atau ada orang yang sengaja mau mencelakainya. Arvin menengangguk. Ada banyak kemungkinan di luaran sana. Bisma adalah ahli waris dari harta peninggalan ibu kandungnya. Dia punya keluarga besar, tambah Alben. Kalau begitu, kita harus secepatnya melaporkan kejadian ini. Tunggu keterangan lengkap dari pihak rumah sakit dulu. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Semoga saja bukan seseorang yang berniat jahat. Karena kalau itu sampai terjadi, kita harus lebih hati-hati dalam menjaganya. Alben menyandarkan punggungnya di kursi. Termenung beberapa saat.